yang ini. Ini membantu untuk referensi dulu. Masih baru Kak. Belum 2023 terakhir. Oh, berarti aku baru Kak. Aku dari tadi ada nggak dibuatnya di situ? Ada syair aslinya apa? Terjemahannya oleh siapa? Soal revisi. Akhirnya kan asli mau masuk pun. Benar ya? 2020 belum pesan ada yang baru. Oke. Oh iya kan tema dan syair kata Iya, itu. Terus dari situlah nanti, misalnya kayak lagu nomor 3 ini kan, kadang kan orang jadinya, makanya di sini dibuat temponya 100. Kalau kamu perhatikan di puji di badai, temponya 100. Kenapa? Karena memang lagu ini diciptakan pada awalnya itu sebenarnya pertama kali dibawakan pada kantata Johannes Sebastian Bach. Makin pas kantata itu dinyanyikan lagi itu harus kamu lihat, harus kamu cari di tengah-tengah, mungkin di YouTube. Kamu ketik judul aslinya, jangan kamu ketik judulnya puji di badai. Akan banyak terjemahannya yang berbeda. Jadi itu salah satu sermon pribadi yang bisa kamu lakukan. Nah setelah itu baru bersama pemusik. Nah ini mungkin nanti untuk tahun depan ya bang. Memungkinkan bisa dibuat, dibentukkan tas dan minggu atau sekali sebulan misalnya. Jadi membahas beberapa lagu yang akan dibawakan selama bulan selanjutnya gitu. Itu bisa dibawakan yang selainnya itu disiapkan oleh seksi musik dan amaturnya. Kira seperti itu. Sehingga pada saat saya mau mereka memiliki persepsi yang sama. Pemusik dan singers dia tahu bahwa misalnya lagu Puji di Data temponya 100. Dia nggak ada seperempat, yang adanya setengah. Puji di Data dimasukkan misalnya dari bidang karo yang mudah gitu. Disitulah fungsinya kita sermon menganalisa sesuai dengan teologi yang pasti kita nah, sampai sini bisa kamu pahami apakah terlalu cepat atau waktu terlalu ngawur? Bisa ya, jadi nggak aman jadi nggak? Jadi nggak. Nah itu. Jadi bagian inilah yang kemarin juga aku posting di media sosial karena memang banyak yang membawakan lagu sesuai akord yang dia tahu. Karena sebenarnya kalau kita lihat lagi selain 72 kayak nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan lebih pendek. Itu semua kan diambil dari awal-awal kita didirikan oleh dari Glenn dan dari Jen yang bikin. Nah, semua ini referensinya dari situ. Jadi cara menyanyikannya ada dari situ. Mungkin bisa kita modifikasi sesuai apa yang terjadi dengan singer atau pemusiknya. Bisa saja, tapi jangan terlalu jauh dari yang aslinya. Kira seperti itu. Terus baru kita lanjut ke bagian keempat, latihan. Karena kita kan hanya lanjut ke latihan sosial gitu kan, tanpa memahami yang nomor 3 tadi. Yang pertama latihannya adalah latihan pribadi. Jadi kalau misalnya kamu sudah jadi singer, lagu apa yang sudah dikasih kamu sama Mandu, kamu perhatikan semua kan. Setelah kamu cek, misalnya dari liturginya juga kamu cek, ini liturgi yang mana, amin-aminnya apa, haleluyanya apakah Hosiana atau Maranatha gitu, atau haleluya. Kamu cek, sama terus kamu cek ada dasarnya di partitur di tampilan kan ada di sini. Kalau kamu lihat, halaman terakhir kalau sudah salah ya. Nah, kenapa ada dasarnya begini? Karena sudah dicek secara kongregasional, secara keseluruhan jemaat. Dasarnya itu yang nyaman bagi penyanyi sama-sama gitu. Anda ini do best sambil do. Kalau kamu naikkan C pun tidak masalah, masih bisa ya. Terus di haleluya, Hosiana Maranatha nadanya S. Kadang-kadang dengan C kerendahan. Kenapa kerendahan?
Masalahnya kenapa kalau pertahanan gitu? Masalahnya jemaat itu nggak bisa lagi mengekspresikan emosi lagu ini. Haleluya, kayak mobil kusut. Haleluya, kerendahan sama mereka. Jadi mereka nggak bisa mengekspresikan. Ya, nah itu yang perlu kita cek secara pribadi. Terus saya lihat artikelnya. Coba kamu buka nomor 191. 191 ya. Di YouTube yang aku perhatikan ada banyak pengiring karaoke yang salah. Kenapa? Karena dia tidak melihat harga notnya dia tam 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 tetam tam 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 tetam gitu. Kalau aslinya kan dia perhatikan betul. Do 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 mi re do mi mi sol ma mi. Jadi kamu harus juga kalau buka YouTube misalnya mengikuti karaoke ya, sesuai dengan ini. Ya. Terus yang selanjutnya adalah apa namanya? Kalau di sini kan ada dasarnya F sama dengan do. Kira-kira kalau begini ada dasarnya F, kamu semua singer udah tahu kan yang mana itu nada yang paling rendah, mana yang paling tinggi? Berapa kan yang udah mengerti? Ini tinggian ini tertahan kalau ada dasarnya F. Coba mana? Yang tidak mengerti. Yang tidak mengerti. Lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, ada dasarnya di situ F. Terus dimainkan musik ini. Nah, mengerti nggak kami itu? Iya. Kamu hanya merasakan dengan perasaan itu maksudnya. Jadi gini, kalau boleh kita belajar dengan musik, kamu buka dulu konten. Jangan kamu lihat teksnya aja gitu. Lihat dari sana. Baru kan di handphone kan bisa piano kan. Pencet C D E F. F sama dengan do ya berarti nada F. Iya. Ketinggian nggak sama ini ya gitu. Itu harus dicek. Itu sebelum kamu jumpa nanti dengan musik ya. Terus cek dan juga teksnya. Kadang-kadang kita lebih mahir di bait 1. Masuk bait 3 usaha putus. Kemenggalan. Ya, padahal lagu ini cuma satu suara kan. Tapi pas kita masuk ke bait ketiga kita pengolahan. Dan yang selanjutnya kamu cek di mana kamu nanti curi nafas. Itu kamu coret-coret kita dari dulu. Jangan kamu bawa asli bersih terus gitu. Jadi kamu misalnya di ban kelang duwe. Nah, kalau di sini banyak koma kan? Nah, koma itu sebenarnya tarik nafas, curi nafas. Iban lias duwe. Nah, kalau kamu misalnya sanggup panjang, kamu kasih komando, aku nanti di sini tarik nafas. Oke, yang selanjutnya adalah interval. Interval tadi yang aku bilang kadang-kadang ini yang kan interval. Jadi kan mengerti interval kan? Apa itu interval? Interval itu jarak nada. Misalnya do ke sol itu interval. Jarak nada berapa kali pas loncatan nada itu di situ kamu tarik nafas. Akhirnya apa namanya? Kamu tidak nyaman, Tuhan pun sudah nengoknya. Nanti milih waktu anak pindah cek sate apa kira-kira. Oke, lalu yang terakhir mungkin lebih apa ya, lebih advance ya. Kamu tahu warna vokal yang akan kamu keluarkan menyanyikan lagu ini. Nggak sama kalau semua buat, misalnya kayak bilang kan lagu semangat. Semangat terus berarti kamu bisa lebih sedikit cerah warna suaramu. Terus kamu buka nomor 211 misalnya, coba kamu buka 211.
Sebenarnya Yesus kan padahal lagunya kan pengakuan dosa. Pengakuan dosa orang agak murung kan kalau diakukan dosanya gitu, agak sedih. Mereka sesuaikan gitu. Mungkin lebih bilang gitu kan. Nah, terus interval tadi kalau di lagu nomor 211 kita perhatikan yang ada la si do si sol la. Ini hampir sering salah. Karena sering salah, jemaat merasa yang salah itu betul. Masih si pusuku. Coba kamu dengar, yang menyanyikan ini betul nggak? Rasisi pusuku. Betul nggak? Betul. Yang menyanyikan ini salah. Do. Ya. Rasisi do si sol la sol la. Ya. Coba kami nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, ya. Rasisi pusuku. Oke, bagus. Sekarang rasisi turun lagi di situ. Berarti dia udah memang nggak membaca partitur dari yang kita dengar. Sudah biasa lagi itu gitu. Ya kan? Oke. Nah, makanya setelah kamu lihat secara pribadi, nanti kan jumpa latihan yang bermusik, kamu sudah bisa tahu, sudah bisa kamu diskusi dengan tim musik. Nah, kamu juga bisa memberikan sedikit sedikit masukan kepada pemusik. Lagu kita begini. Ya, mari kita satukan temponya, harmoninya seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai situ rasa nggak terlalu susah kamu rasakan? Aplikasinya yang susah. Sermon gue. Nah ini sekarang yang terakhir, SOP yang sudah disebut. 8 jam ya minimal. Latihan Jangan fisik. tidur. Nah, jawab dulu mau juga lah perhatikan semuanya. Jangan begadang guys. Yang kedua, anak muda nih. jawab pemanasan. Karena kan kita latihan jam 7 pagi kan, setengah 8 kan. Banyak kamu lihat nggak panas orangnya. Jadi ketahuannya bukan di gereja, di live streaming. Kenapa? Karena kami kan ngecek pakai headset. Musik dengan drum beda gitu, tapi di sini mungkin orang nggak terlalu tahu kan. Nah, mungkin nanti evaluasi diri itu dari live streaming nggak apa-apa. Kamu cek, tadi aku waktu melayani gimana ya gitu, bisa kamu cek. Terus jawab pemanasan pasti berhubungan dengan jam tidur itu ya. Jam berapa kamu tidur, jam berapa kamu bangun. Setelah itu kamu sudah berpuasa selama seminggu misalnya, sudah siap. Jadi dulu semua lah. Kira-kira apakah ini baru sama atau sudah sering tahu? Selama besok ini kamu sudah bertahun-tahun ini, apakah SOP yang akan ditawarkan ini sudah tahu bang selama ini gitu, tapi tidak dilakukan. Sampai sini coba kita diskusi sebentar. Ada Pak, saya tanya jawab langsung. Boleh. Itu tadi kepikiran karena tinggi suara itu untuk lagu. Jadi apakah song leader ini harus sama di warna suara ya, tinggi suaranya ya? Ada sopran yang harus sopran teman namanya. Jadi di alto harus alto, pernah? Kadang-kadang bagi ya. Perbedaan lah bagi mencari nada dasar itu. Jadi diambil tengah-tengahnya
Ugangin pembandai itu tinggi suaranya harus sama pencapaian uga mungkin ugangin seharusnya. Saya ndai lakukan kami saya diskusi dengan Bang Edi Bapak Selin. Ini pesanan bro. Kali saya nggak sempat kami buat komposisi penyanyi kami sebagai solidar di depan. Misalnya Gianika, cocoknya sama Gianika, cocoknya sama kami. Ganita. Oh sorry. Udah Bandung Gelata. Ganita ras. Gianika, Raskaro. Karena ada soprannya, ada altonya kan. Jadi pas memang arah lain suaranya itu bilang itu tinggi, kamu nggak punya apa-apa. Gitu. Itulah makanya ada dua. Jadi dia aja yang milik terus, dia jadi leadernya. Nanti pas yang misalnya pas dananya turun, kamu masuk situ, itu maksudnya kan. Kerjasamanya di situ. Misalnya nanti kemudian misalnya kan, dia cocoknya sama Bang Samura misalnya. Cewek. Itu kemarin apa ya nama coret-coretkan misalnya seperti Dora sama Karo Yeska cocok. Jadi jangan semua yang sama-sama alto pula akan nanti pasti kan mencari tanda dasarnya yang aman sama nggak lagi dia ngikut ke ini terbentennya gitu. Mati. Cuma saya lihat ke sepakatan pula kami beda gender. Kita karena ini aja kalau nggak dulu pernah juga permintaan kalau itu pendeta Eduardi malah justru maunya laki-laki sama perempuan gitu. Maunya laki-laki sama perempuan seminder itu katanya dulu laki-laki itu laki-laki buat nggak suara gitu ribut nggak suara kalau yang laki-laki gitu maksudnya yang perempuan itu padahal nggak bisa beneran nggak maksudnya begitu jangan dikunci itu mungkin karena terlalu kayak misalnya gini, Diki sama Arya tadi udah cocok posisinya. jadi dia pasangan tetap Sama Diki sama Mama Gabriel cocok karena dia bass kan, kamu sopran gitu. Jadi kalau dalam pembahasan kami kan song leader itu kan ada dua, bahkan ada di rumput dia 4 katanya. Tergantung rumput masing-masing tuh lihat sekarang, karena nggak ada patron dari programan, nggak ada patronnya. Jadi itu tadi dia. Kalau kami melihat, kalau misalnya dia song leadernya ada 2 atau 3, nggak harus 3-3 yang nyanyi. Gitu. Karena kan ada lagunya ini misalnya 7. Di situ kan kamu pun bisa kerjasama, kamu nanti lagu ini yang kamu kuasai gitu. Bisa juga seperti itu. Atau misalnya kamu 2 orang, lagu yang agak tinggi-tinggi tadi, yang cepat temponya yang kamu merasa kamu nggak bisa nanti ngikut tempo itu, kamu kasih sama dia gitu. Tapi itu pun sesuai kesepakatan kita juga sama-sama gitu ya. Nah, di sini tadi dia pertama itu kemudian ada tempo. Kemudian yang menjadi partisipasi kemarin menjelaskan musik dengan lebih. Nah, kita coba lanjut ya. Ini tadi ya. Kalau tawaran seperti itu gimana kamu rasa kira-kira? jadi pasangannya itu aja berarti ya Bisa diacak kalau misalnya ada kamu
kam dengan Nia bisa. Nia. Dia harus Nia kok. Enggak, ini yang sopran. Kalau Bapak Felicia lihat dia masuk ke musik berarti ya. Sekarang. Oke. Double job dia, double job. Double job dia. Kayak Dora dan Kak Fani. Double job. Apanya Dora, double job. Oke, Gianni kata dia sama Emma cocok. Ganika ya. Nia sama Kamdai sama Abang juga bisa si Nia. Baru Mama Abael sama Mama Abael sama kamu bisa gitu. Gitu ya. Arya sama Emma cocok. Nah, jadi yang laki-laki misalnya kayak abang Bapak Michael, maunya sama Diki cocok, jangan sama Bang Samura. Kenapa gini? Kalau di mixer itu bang, gini kalian, kamu harus tunaikan terus. Dia sedikit aja langsung Suaranya. Jadi harus kita cek juga dan suara orangnya gitu. Dia pakai mikun. Dia pakai impun udah kencang suaranya. Oke, sampai sini ada lagi kira-kira? Mau bahas sisi lanjut? Aku mau saran juga selain yang tadi yang terkait clothingan orangnya. Ya. Kalau menurutku ada lebih baik baiknya juga kayak kita sound leader dikasih pembekalan gitu terkait setiap suara itu range suaranya dari mana sampai mana. Jadi ketika penentuan ada dasar, kita tahu nada aman setiap suaranya di mana. Gitu. Ya. Berarti kalau aku tiap song leader aku selalu ngecek atasnya itu di mana, Iya. bawahnya di mana. Jadi tahu sopan alto tenor bass itu nyaman semua atau enggak di situ. Gitu. Iya. Pasti Kami belum sampai ke Ikut apa? Latihan pertama. Memang itu ngecek ambitus maksudnya. Iya, tujuannya ke situ. Kamu harus tahu di mana range suara yang paling tinggi sama paling rendahnya. Sekarang apakah kamu semua sekarang udah tahu? Enggak. Enggak. tapi kalau tadi yang aku maksud Naras bukan untuk kitanya, bukan untuk nyaman untuk kitanya, tapi ke jemaatnya. Jadi gimana range suara itu yang ke jemaat semua jemaat Rata-rata ya. mau suara apapun itu. Jadi kalau aku biasanya ngambil paling atas itu nada dasar, bukan nada dasar, nada paling atas itu di D. Jadi kalau udah ke S biasanya cenderungannya kalau di bass itu udah ketinggian. Iya. Kalau S. Terus kalau nada bawahnya itu biasanya aku ambil paling bawah itu di A atau B. Karena Atau B, ya. biasanya kalau di G tenornya udah ketinggian. Betul. Soprannya juga udah tenornya udah kerendahan. Soprannya juga udah kerendahan gitu. Jadi mungkin dikasih tahu aja itu misalnya di D itu kalau di garis skala nadanya itu ada di garis berapa Ya. atau D itu paling bawahnya itu di garis berapa gitu. Nah, jadi biar patokannya itu aja selama masih di dalam itu range-nya aman. Kalau enggak, kalau ternyata range-nya itu di luar itu lebih bawah, kita naikin. Kalau ternyata range-nya di atas itu Ya. di atas itu kita turunin gitu. Biar kita pun ada patokan ya gitu. Yang leader Betul. nggak pikir nada dasar nyaman untuk kita doang. Jadi yang masukkan itu tadi, kalau kamu ikuti sesuai ini, sudah masuk semua. Karena ini beberapa waktu ada yang enggak naras. tapi secara umum yang ini yang dibuat oleh programmer, Rata-rata ya. nah memang ada yang paling kalau naik misalnya 1 atau turun 1, ada itu nggak apa-apa. Misalnya kalau 276 misalnya kan, 276 itu kan La sampai dengan E, ini nada paling tingginya nih. Coba kamu lihat, nada paling tingginya nada apa sih situ? 276. Mi. Enggak. Pak tinggi. Sol. Oh, ada lagi sol. Sol. Ya, soal di atas. Kalau kamu cek di situ sol 276 ya.
Oh, ini. Sini masih nyaman, semua orang Masih bisa. bisa. Di refren. Jadi bagus tadi yang dibilang Anda. Jadi kamu cek saja. Cuma ini kerjaan rumus semuanya. Iya lah. Tapi kadang-kadang promosi suku nama kita dapat nggak? Iya. Kan ya suami kita itu pun bagi tinggi salah kami. Memang begitu. Itu makanya. Iya betul. Alhamdulillah. Ya, kalau gitu memang pernah ada. Disimpanlah Ero. Range paling rendah di Jemaat Bogor Barat itu best lah misalnya. Paling rendah best nadanya. Jadi masalah gue tadi gue paling rendah nah best, nyaman. Paling tinggi lah S lah ya. S aman lah ya. Dia kan nggak bisa. Oke, S mau cek tinggi ya. Berarti D, kalau paling tinggi D ya. Jadi kalau tadi begitu, nanti akhirnya lari-lari dari nada dasar ini. Nada dasar kalau ditetapkan ini. Kalau nada dasar ini kan enggak, dia bisa kasih apa namanya toleransi 10% ke atas, 10% ke bawah. Ya, paling nggak turun satu atau mereka. Ya, itu paling caranya. Iya. Ya kalau masih di situ masih bisa. Iya, gitu. Biasanya juga begitu ya. Iya. Yang jauh kali 10 sampai 3. Kadang ini yang lupa para pemusik kita, kan perhatikan nanti ya di Amin Fotum sama Berkat, C adalah nah. Begitu nah. Padahal di Amin terakhir itu S. Kalau dibuat yang di E masih aman gitu. S. S1E ya. Oke, coba kita lanjut. Aku mau nanya lagi Mas. Ya. Kan di sini kan ada itu pendino pengakuan dosa ya. Ya. Terkadang nggak tahu song leader atau pemusik dia nggak mengajak supaya dia nyanyikan gitu. Nyanyi itu jangan terlalu kencang suaranya gitu. Iya, sama seperti waktu pernah di-share Bapak sharing di kita, kan song leader itu sudah memahami di sini kita nyanyi jangan terlalu kuat karena sedang dalam pengakuan dosa gitu. Ya. Jadi gimana cara mengajak atau menciptakan lah kondisi yang benar-benar kita dengan pengakuan dosa gitu. Kan biasanya itu kan yang memimpin itu kan song leadernya ya. Musik pun pasti satu kesatuan lah ya. Ya. Gimana caranya supaya terjadi kondisi yang enggak harus kencang suaranya di saat yang itu. Itu aja Pak. Ya, Ini yang bagian akhir. kamu belum itu. Iya. Gue maju satu. Oke. Ini kita masuk secara evaluasi ya. Jadi maunya selesai ibadah itu sekali ibadah, langsung boleh kami evaluasi secara tim. Jangan langsung salah waktu pulang. Kalau boleh selesai ibadah, itu kasih semuanya. Koordinator ya. Maunya langsung evaluasi di situ tentang musiknya tadi gimana, singernya tadi gimana gitu. Jadi setelah evaluasi, catatan evaluasi itu maunya dikirimkan ke grup biar mereka juga bisa belajar tentang itu. Termasuk yang dibilang Chris tadi, ya. Karena memang kalau di kalkinis kita jemaat dan seperti yang cek tadi pertama, jemaat adalah penunsur utama. Jadi kita pas memang itu yang kami bilang tadi, karena itu memang kekuatannya di mic kan, pas pengakuan dosa kan tarik aja mic-nya agak jauh mungkin. Saat misalnya para jemaat nggak tahu lagunya, karena agak sedikit, tapi kan harus peka dengan suara sound system yang di situ. Kamu bisa nggak dengar suara di speaker besar? Kamu kan tahu kan, misalnya kalau suara itu kamu kuatkan atau kamu kecilin, karena kamu bisa dengar kan? Atau
kita nggak dengar karena kita fokus ke lagu kita, kan nggak bisa dengar lagi suara lu. Kira-kira gimana pengalamanmu? Dengarnya dari kontrol depan itu ya. Dengar dari speaker kontrol yang depan. Cuman itu. Gini, Pernah dengar suara kita gitu. itu satu. Kamu dengar suara lu, baru kamu dengar suara jemaat nggak? Apakah suara lu dengan suara jemaat itu sama atau mana yang paling kuat yang sering kamu dengar? Gitu. Karena intinya dalam kita berbeda sebagai song leader, jadi jemaat itu sama-sama. Kalau dia sudah tahu dan dia sudah tarik aja, kamu kuat aja tetap ya, tapi kan tarik ini dulu gitu. Ini dulu aja kamu kontrol. Misalnya lagu apa yang biasa orang suka tahu ya? Puji di barat. Persembahan atau persembahan bertahu. Persembahan. Sembahan Robi misalnya. Persembahan itu cuma nyanyi ya. Karena ke depan. Karena di depan ya. Rendah. Nah, itu song leader aja. Iya, aku perhatiin. catatan itu mengapa kuat. Kalau kamu lihat jemaatnya sudah gini-gini, kamu lihat aja gitu. Cuman aku nggak tahu ya apakah misalnya kita sekarang sebagai song leader bisa kita ajak juga jemaat itu supaya lebih semangatnya nih gitu. Tuh, belum sampai ke situ kajian tuh bang. Belum. Misalnya gini, dia tahu lagunya itu meriah gitu kan, tapi dia masih gini-gini. Enggak nyanyi dia. Atau bisakah kita di situ? Mari, sendirian anu semangat ayat kedua, tapi kita yang ngomong dari song leader. Kan nggak bisa. Bisa ya. Pemimpin tetap di Dari atas yang bisa. Kami nggak bisa. Si multi-bandnya nanti kan Iya. ada biasanya nanti. Iya. Kalau song leader nggak bisa berkata-kata. Iya. Hanya bernyanyi saja. Iya itu. Kalau di atas itu mau ngajarnya ada dua. Lebih semangat kita. Ini nggak banyak. Itu harus dipastikan sama harus ada gitu. Nanti kan kita itu tahu apa nyalainnya. Oh, baik itu kita nyalain. Ngomong, ini kita udah nyalain jam nanti malah merusak suasana. Iya, karena kadang-kadang yang liturgi lebih kencang pulangnya ini ya song leader. Kan salah. Iya, salah pula. Mungkin itu fungsinya koordinator ya, mengkoordinasikan bukan hanya pelayannya, tapi dia lihat juga apa yang terjadi di jemaat saat yang itu. Gitu. Bisa nggak kira-kira kalau kedepannya lah kita coba pelan-pelan kan? Misalnya jemaat itu memang sudah tahu lagunya itu meriah, tapi dia tetap aja berkomunikasi dengan layarnya. Kita ajak dia supaya nggak menyentuh layarnya pada saat nyanyi misalnya. Kalau memang harus bertepuk tangan pada saat beribadah, aja bertepuk tangan loncat-loncat gitu maksudku, sampai ke situ ya. Tapi pada saat ibadah, ya tugas yang ditunggu tadi ya, kan? Iya. Yang di atas, maunya disampaikan juga gitu Pak. Kalau kita lihat kondisi jemaatnya loyo padahal lagunya semangat, bisa nggak dari ditunggu Di sermon kali bisa deh. Karena cek lagunya gitu kan. Nanti Iya kalau sih itu bos ini harus kita lagu. Oh, iya. Kalau semuanya. nah maksudnya di sermon kalau Ya, kita ya. lihat lagunya ada yang itu ingat kedua aja kali ya juga sedih lemas-lemas tengah semangat Pokoknya lepas pengakuan dosa memberikan itu nanti. Nah itu maksudku. Jadi itu kan satu tim ibadah kan, Pak. Termasuk liturgos kan. Nah, itu mungkin yang liturgos kan akan ikut ya. Mungkin ke depannya Pak ya. iya tahun depan Kalau baru baru kita kita nonton nonton film mesti aku sumbernya itu. Lagi ya bro. Jadi matikan. Nah ini, coba perhatikan. Iya, maksudnya. Mereka kedua harus sama-sama ada dengan melo. Senang belok. Karena kita dengan kuliah, kalau kita lagi set dengan melo. Ada yang aplikasi seperti kalau sudah melo gimana bilangnya? Dengan nada lembut. Bisa juga di habis bait pertama itu liriknya. Ya. Jadi sebenarnya bait kedua kalau ini kerawan semangat yang kita berikan. Jadi dilegalkan belum ya Oh, ya, ya. para presenter? Iya, bisa. sermon kan Ya. Bisa. sermon Nah, itu terus nanti buat
Karena gitu kan, apa namanya, jemaat itu sebenarnya yang dibutuhkan di ibadah ini yang menjadi kuat, bukan sang leader. Jadi pertama kami lihat kesimpulan ini yang mau habis nih. Sang leader itu pelayan itu sepakat ya. Sepakat. Karena kita mengajak jemaat itu, kita sebenarnya kayak apa ya, kayak memacu kuda. Gimana sih jemaat itu? Nah, berpacu semangat dia gitu kan. Terus, nah ini dia yang tadi. Yang nomor 3 ini coba kamu perhatikan. Kami kemarin juga udah diskusi sama Jos, mengatakan nanti bisa dikomunikasikan dengan pemusik. Dengan tertib maksudnya dan teologis ini, kalau kamu perhatikan tadi, klik kamu bawa liturgi, atau coba aku share sama lo yang kamu kirim tadi kalau kan ada share di grupnya kalau Aku yang sampai grup. ya ini nih kamu yang sudah jadi PDF. Ini liturgi ibadah minggu akhir, coba kamu lihat. Liturgi ibadah minggu akhir. Yang dimaksud dengan tertib teologis berfokus pada Tuhan itu, masih bukan dulu ya, bisa kamu buka liturgi di minggu akhir 1. Kalau kamu perhatikan di awal itu persikapan itu yang beribadah itu ya, bagian A, bagian B kebaktian pengalaman Mas Momo, setelah Momo kata penaruh. Nah di kata penaruh ini satu lilin ibas kepak lilin sehingga sikap ibas dimana disegani. Di sini satu masuk tugasnya pemusik pada saat dikasih tahu misalnya orang dulu supaya ibas mengketi mengerti masuk ke musik nah. Itulah maksudnya dengan tertib dan teologis. Maksud dia mengantarkan bahwa kita mau menghidupkan satu ini nanti, ya kan? Diisi sama musik itu gitu. Baru setelah itu nanti kata lonceng, kemudian nyanyi. Nah, nyanyi kan sudah disesuaikan dengan apa lagunya nanti dibuat yang pertama kan. Kemudian masuk ke fotum salam. Fotum salam ini di kemarin aku sudah buat di media sosial, mungkin beberapa tidak ada cek mungkin. Nah, di sini keterkaitan kita kalau pendeta Christmas karena dia ngambil S2 liturgi musik ke Filipina, ini sangat ditekankan. Jadi pada saat dibacakan foto itu, kalau dulu kan pakai organ, pakai pedal volume kan, nah benar-benar. Jadi pas dibacakannya itu udah naik volumenya pelan-pelan. Jadi suami itu udah tahu dan jemaat pun udah tahu bentar lagi amin. Jadi pas naik musiknya amin nih, langsung. Dan naik ya, telat. Gitu bukan gitu nih nah. Jadi pendeta ini pendeta tahan si Maria sama pendeta Christmas. Ini dari dulu dia tekankan, makanya kalau kamu kebaktian di asrama Kodim, mana nama asrama Kodim? Ini sangat betul kan kalau langsung masuk ambil dulu amin, tidak lagi kita naik ke dasar. Gitu. Jadi pada saat dibacakannya foto itu, kamu sebagai singer udah connect kamar musik. Jangan pula nanti dia ngambil C, kamu nyanyi itu ya. Nah itu maksudnya dengan tertib dan teologis. Jadi kamu sangat-sangat connected ke liturgi. Kemudian terus berita ini aman ya, menerima ujian dan perbahanan. Setelah itu nyanyi aman. Setelah itu pasal tenang. Di pasal tenang bisa diisi sama pemusik. Nah pemusik kita mau lihat di sini karena minggu Advent. Dia mau maunya belajar juga mereka referensi tentang minggu Advent itu dasarnya apa, sehingga musik yang dia mainkan juga dapat. Gitu kan? Sebenarnya nggak hanya piano, mungkin tak perlu string pad atau apa gitu ya. Kemudian lanjut ke nomor 8. Sebelum nomor 8 ini masuk itu Maranatha kan.
Nah, yang paling kuingat yang dulu kami ikut pelatihan di nomor 8 sebelum Maranatha itu atau Haleluya, tam kan gitu kan. Dia itu kalau di analogikannya seperti gini, kalau kamu lihat upacara militer mau apa sebenarnya, kalau yang pemimpin upacara memberikan kata-kata, inspektur yang dia akan, kalau kita di upacara bendera kan biasanya dia memberikan bimbingan kan, amanah inspektur upacara kan ada itu suara trompet itu. Nah, itulah yang maksudnya di sini. Jadi itu semacam kalau di kampung itu momo akan ada khotbah, tam. Jadi kan selalu kita ya enggak, itu harus forte, harus kuat. Di HKBP ya. Karena mau masuk apa? Jangan tidur. Kita mau masuk apa gitu kira-kira gitu. Jadi pas dari ketua udah ngadu-ngadu lah biasanya ngadu-ngadu. Iya betul. Jadi itu semacam militer harus siap mendengarkan, ya. Jadi disitulah pemusik nanti dengan singer pas dibacakan ini ketua angka sebagian kata dibata dengan si pakai kerja itu perlu tadi udah naik 15 kilo udah terbalik Maranatha langsung kalau kalau kami lihat di sini di partitur ya kami lihat partitur sini. Ini harganya kan harga mati do mi kayak radio Indonesia Raya. Tatam kalau boleh ada yang main string, ada yang main trompet tam. Nah, trompet mungkin kalau nggak dipakai tambahan trompet kami yang menjadi sebagai trompetnya di situ. Ya. Rata ya. Haleluya. Iya. Kita pun ikut ya. Gitu. Kita kalau minta doang yang bikin dan itu enggak naik juga. Aneh ya. Jadi aneh gitu. Enggak. Itu terusnya juga harus bilang haleluya. Bukan haleluya. Semangat dia ya. Haleluya. Dan ada apa? Dicatat ya kalau dibawakan ke sermon ya. Luar kena sermon dari ini. Jadi satu ya betul, satu pemahaman. Jadi jemaat pun mengerti dia, Harus begini. Nah itu maksudnya tadi yang dimaksud. Tapi Indonesia berfokus peraturan karena kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi pada saat misalnya si pengorban lagi jalan, ya nggak apa-apa seperti selama diteruskan dulu ngiringinnya kan, atau ke atas. Atau kan ada ya, itu. Adis. Pemahaman yang mungkin sekarang sudah nggak tahu, hanya disegarkan kembali dari kamu. Ingat peran kita sama-sama, termasuk abang sebagai Tuan Turia di kita, dan kolaborasikan nanti dengan Teguran abang sama di Turgosnya juga, supaya ada pembinaan 2016. Mungkin kalau minggu depan atau minggu besok bisa langsung diaplikasikan. Keren juga itu bang. Kalau haleluya ini bisa. Liturgi besok musik bersatu sekali. Bisa lagi. Bisa mak ya. Langsung. Kita mau kalau dari sebagai kuasa kira-kira diskusi mari si mulai diskusi, tapi kita sharing ya. Nah nanti Kalau kita dengar dari sumber, kita sudah benar, jemaatnya sudah salah, jadi kita Ngikuti. Jadi kita, ya itu tadi di Yesus, tapi dominan, karena kita katakan nggak
kan, jemaat yang dominan. Tapi itu jemaat itu salah, kita memperbaiki malah hancur. Gitu loh. Jadi kayak kemarin kayak bubar lagi gitu loh. Gimana solusinya ya? Kamu misalnya cek misalnya lagu yang biasanya dibuat salah sama jemaat, tahu nggak kamu berapa? Kekurangan Yesus untuk manusia. Untuk misalnya Awalnya kekurangan harusnya kan nggak ke situ. jadi kalau udah akan tanda misalnya kayak gitu tadi, kita bisa bersama sama sound nanti pada saat lagi ini, kalian sound yang mendengarkan, ya didominankan di saat itu. Semoga baik dua nggak berulang kan gitu kan. Satu dulu dikuatkan dulu sama singernya. Jadi kamu catat juga lagunya. Lagu mana yang kira-kira sering salah sama jemaat. Yang ku catat kemarin itu yang tadi 191, 211, baru Tiga 362 juga kayaknya malah. 362 baru. Ada minggu, aku udah sanggup ada minggu, aku naik di situ dia. Kalau di jemaat biasanya nggak ada yang naik ini. 362. Terus satu lagi ada juga. Pengakuan dosa ya. Di jemaat nggak ada. Karena kita belum masuk, itu masuk. Ya. Seperti di apa namanya? Kamu kompo aja sama promosi lah. Kira-kira ini karena clearnya bisa masuk itu di mana gitu ya. Mungkin jemaat merasa sudah masuk, makanya masuk dia. Biasanya dia kedua jemaat itu udah mengikuti. Kalau saya masuk dan tidak masuk itu, Ya. seperti Ya, Abah yang kemarinnya, dia kedua jemaat udah mengikuti. Enggak akan seperti dia pertama biasanya. Masalahnya kadang song dengan pemusik nggak tahu maksudnya apa. Nah itu. Kadang-kadang Kurang berubah. latihan ya terus terang aja. Sering kali kita temukan. Karena kan kurang pas latihan. kita udah nyanyi di depan kadang-kadang beda pula itu Ah. kan intronya gitu. Jadi kita songwriter yang kurang bisa ini kan Kurang bisa. kurang paham jadi Iya. udah beda cara masuknya. Kok musik Ini lainnya kan- dengan musik Ya, lainnya kok beda gitu. Ya. Oh, gitu ya. Iya, masih beda. Bener-bener jazz tadi. Nah itulah cek nanti. Ada beberapa memang Lagu-lagu yang kamu tahu masuknya begini, terus jemaat udah terlanjur, kamu catatlah itu biar nanti ke depannya kita bisa sama musik kayak tadi evaluasi tadi gitu. Itu perlu ya. Jadi kalau setiap minggu koordinator tim musik ada kan Karo? nggak ada. Kalau saranku seperti kami di multimedia boleh dibuat. Misalnya minggu ini siapa yang pemusiknya sama singernya, ada koordinator namanya dari kawan Dari mereka. dari Dari yang tempat orang-orang yang itu ada koordinatornya. Koordinatornya namanya juga sendiri. Atau kalau kami bisa sebagai koordinator semua, lebih bagus kalau Dibalik generasi terlambat. atau itu kan perlu buka percakapan di grup tim musik kan? Apakah perlu koordinator terus? Maunya dia mengerti tentang itu tadi semua, sama dia yang mencatat apa yang terjadi di jemaah sama itu, sama kita memberikan evaluasi nanti. Gitu. Karena ada orang-orang yang tahu bisa melakukan itu kan? Satu lagi ini juga Mas, seperti kami song berita. Ya. Mungkin ada 1-2 nada yang tidak salah latihan. Pemusik itu benar, tapi dia sungkan untuk menyanyi. Jadi dikasih apa namanya, dibilangin ke pemusik itu tegur aja di bibir enak, sekarang nada supaya kami itu nggak keenakan, gitu kan? Tidak kan song leader, pemimpin. Kalau boleh jangan salah. Dan YouTube yang direkomendasikan yang Iya, mana seperti nanti itu supaya ya. didengar. Makanya aku bilang dengar anak-anak
Permata ini yang mana yang cocok gitu. Bagi aku Yang lah sesuai. misalnya, temanku misalnya MD ya, jangan di luar itu. bagi aku langsung temanku misalnya Anggun. Aku tahu di nada ini dia salah, tapi aku nggak mau bilang. Aku bukan mau, aku bilang. Memang di Ya, YouTube penting. YouTube apa Terlalu sungkan gitu ya. Kamu rasa kamu nggak layak mengevaluasi dia. Kalau menurut aku gini dia, kamu sama senior belum ada kedekatan. Kajian. Udah sering. Pokoknya kurang komunikasi mungkin juga satu. Lah teman meriah mungkin sih. Tapi memang bagus seperti yang dibilang Dini tadi kan, kalau ada kamu rasa teman yang salah, Sebaiknya itu kasih tahu aja gitu. biar bisa main ya. Betul. Lah bagi ini mau bagi kita. Iya sih ini coba sampai kita pas gitu kan. Itu bagaimana? Iya. Kalau Ejos itu memang karena dia memang pemimpin dan tahu banyak, dia nggak segan menegur keras. Jadi kayak permata-permata karena kan tadi di duitnya ini kan dia suka menegur kami gitu. Kata kami benar, saya kan salah tapi dia nggak menegur. Gitu. Karena begini juga Bi, dia nggak tahu kamu salah. Iya betul. Ada juga yang Tapi kan dia juga gitu kan. ya, dia kan nggak terlalu dengar semuanya gitu. Dia kan pasangan. Nah, kadang itu loh Bi, dia pemusik, dia fokus di musiknya. Dia nggak melihat secara keseluruhan dengan kamunya. Itu juga memang saya pun tadi kembali dari situ. Saya mohon nanti berapa kali. Nah, jadi satu lagi gini ya, teman-teman solid dan musik kamu. Kalau memang cuma sekali latihan, memang agak susah memang kamu mempertemukan chemistry dengan musik dan penyanyi yang lain. Cuman karena keterbatasan waktu, bagaimana dari ini kita bikin. Cuman secara tulis benar di sini juga. Itu makanya kepada suara-suara publis kita buat kalau cuma sekali latihan nggak usah nyanyi gitu. Karena pasti ada yang pas, gitu kan? Nggak connect, dia nggak ngerti. Nanti nadanya tiba-tiba tinggi atau rendah. Jadi sebisanya mungkin cuma sekali latihan. Tapi kamu pribadi memilih latihan, melihat dari partitur ini mana yang kamu tak tahu, bisa kamu diskusikan sama teman musik yang lain. Apa gini kali ya, biasanya yang memang yang tahu pemusiknya masih baru-baru, dia juga fokus memang di musik ya. Ya. Tapi mungkin ini kali tugas koordinator walaupun tidak bisa datang, memberikan referensi YouTube-nya yang benar buat dipelajari sebelumnya. Ya. Misalnya lagu A, misalnya lagu Storm ini, mereka kan anak-anak ini mungkin ngecek YouTube-nya juga udah salah, jadi belajarnya juga udah salah. Kalau koordinator tadi nggak bisa lagi melatih di situ, maksudnya si tim ini semua yang anak-anak pemusik pun referensinya sama gitu. Jangan terbuka YouTube. Ya, jangan terbuka YouTube gitu. Jadi kayaknya itu dia yang harus kita coba di tahun ini. Ya, tapi YouTubenya yang mana yang benarnya? panduannya. Lagunya yang ini loh panduannya yang contohnya ini. Musiknya pun ketukannya benar dan nadanya nilainya benar gitu. Dari referensi itu kan ada kan nggak semua juga yang YouTube itu salah. Mungkin itu kali koordinator ini juga. Yang paling benar memang yang musik digital di BKP. MD. Karena dia bersama hampir berapa tahun mempersiapkan itu, dia bukan hanya dari BKP yang buat musiknya, dari HKBP, dari BKPS. Jadi udah kolaborasi mereka membuat musik itu. Tapi kalau John Levy, karena masa YouTube pertama dari muncul, dia udah masuk. Jadi algoritma YouTube menyarankan dia terus. Karena dia udah dari tahun 2000-an udah naik kontennya. Sedangkan yang benar-benar menganalisa lagu itu musik digital. Meskipun sekarang nggak semuanya belum semua di postingnya, tapi sudah banyak,
kami lihat. Terus kalau kan kadang nggak semua di sini dijadikan dari gedung jemaat kan. Iya. Kalau gedung jemaat kami lihat yang apa sih namanya? Iya, ada. Josia, Yang layanan iya BDB. Nah itu aja kami lihat itu yang betul notasi sama negara saya sama. Atau kalau kami sanksi, kami cek ini kebaktian minggu dari gereja Reform. Nah itu jemaat yang dari Reform itu semua sudah oke. Karena dari Pak Stepento memang belajar musik tentang itu sampai S3. Jangan kami sanksi kalau ada gedung jemaat yang kadang di sini ada lagu dari gedung jemaat diterjemahkan bahasa kamu. Iya. Jadi kalau cek aja di mana musik gedung jemaat, di mana di sini. Nah, itu aja kami sesuaikan. Nah, mungkin SOP yang tadi ya, SOP kami para singa dengan musik, mungkin bisa kedua lah di grup musik. SOP misalnya kalau kita latihan, pribadinya mau latihan dulu, memastikan waktunya sama agustusnya, gitu. Lalu pemanasan masing-masing dulu, gitu kan. Sebenarnya nggak susah pemanasan, cuma 5 menit pun bisa kok panas kalau pagi-pagi. Tapi kadang kita nggak sampai kepikiran ke situ karena mungkin tidur lama, Teriak-teriak. bangun lama, buru-buru gitu kan. Jadi kesimpulan terakhir itulah pahami peran guru sebagai song leader bahwa kami itu lebih banyak tugasnya daripada pendeta dan petugas ya. Banyak sekali. Jadi kita lihat dulu berkati ya. Pokok kami boleh kalau bukan kita bisa. Kita sambil gabung aja kita. Kita gabung ke sana, kita ikutin mereka. Iya, Ada yang lebih nanti ada lagu yang kita kolaborasi dengan mereka. Iya Pak. Ada lagu. Nanti kasih gas sama gas berarti gas. Tadi kita mainnya cuma tarik banyak Bang Diki. Ke kafe. Kembalikan ke Biar masuk. Enggak, ini live streaming. Tireng.